Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eva Ristiana, Laventi Bina Nurma Fitria, dan Lili Setiawati. Kami di sini akan menerangkan mengenai penilaian bagi guru MI. Oke, di sini kami memiliki 5 pokok pembahasan dalam materi penilaian bagi guru MI, yaitu yang pertama, akibat kekeliruan penilaian. Yang kedua, prinsip penilaian pembelajaran. Yang ketiga, penilaian dalam perspektif Islam. Yang keempat, penilaian dan kompetensi pedagogis guru MI. Yang kelima, ruang lingkup materi jenjang MI dan cara menilainya. Yang pertama, akibat kekeliruan penilaian. Faktor kritis yang berkaitan dengan keberhasilan jangka panjang dalam suatu perusahaan adalah suatu kemampuan untuk mengukur seberapa baik karyawannya dalam bekerja dan menggunakan informasi tersebut guna memastikan bahwa pelaksanaan suatu pekerjaan telah memenuhi standar yang berlaku sekarang dan meningkat sepanjang waktu. Dalam hal ini, penilaian kinerja merupakan alat yang bermanfaat tidak hanya untuk mengevaluasi kerja karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi karyawan. Namun, penilaian kinerja juga dapat menjadi sumber kerisauan dan frustasi bagi karyawan dan manajer karena oleh ketidakpastian dan ambiguitas dalam sistem penilaian kinerja. Oleh karena itu, penilaian kinerja bisa digunakan sebagai alat untuk memverifikasi bahwa karyawan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Dapat pula untuk membantu karyawan dalam mengelola kinerja mereka. Dalam suatu perusahaan, untuk memberikan penilaian, sering terjadinya adanya kekeliruan. Kekeliruan saat memberikan penilaian yaitu ketika proses penilaian kinerja itu berlangsung. Jika tidak diatasi dengan baik, dapat memberikan hasil penilaian kinerja yang tidak fair dan tidak objektif. Sehingga informasi yang didapatkan bisa menyesatkan dan bahkan menjadi kendala bagi perusahaan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab kekeliruan dalam penilaian. Antara lain, yang pertama, halo effect, yang kedua, central tendency, yang ketiga, leniency, yang keempat, strictness, yang kelima, personal prejudice, yang keenam, recency effect. Baik, kita akan membahas satu persatu mengenai pengertiannya. Yang pertama, halo effect. Halo effect yaitu penilaian yang hanya didasarkan pada satu kriteria saja dan mengabaikan kriteria yang lain, sehingga hasil penilaian tidak seimbang. Yang kedua, central tendency, yaitu penilai tidak mau memberikan nilai ekstrim, melainkan nilai-nilai angka rata-rata atau angka tengah saja, sehingga hasil penilaian tidak memberikan informasi siapa yang menonjol dan siapa yang kurang menonjol kinerjanya. Yang ketiga, leniency, yaitu penilai terlalu murah hati dalam menilai sehingga cenderung memberi nilai yang bagus dan kurang objektif. Selanjutnya, yang keempat, strictness, yaitu penilai terlalu buruk dalam menilai sehingga cenderung memberi nilai yang buruk atau jelek dan tidak objektif. Selanjutnya yang kelima, personal prejudice, yaitu penilaian yang tidak didasarkan atas kinerja individu melainkan didasarkan pada kelompok
tempat individu tersebut berasal. Selanjutnya yang keenam, resensi efek, yaitu penilai memfokuskan diri pada perilaku kerja individu yang paling akhir saja dan tidak melihat perilaku individu secara keseluruhan selama dia bekerja, sehingga hasil penilaian menjadi biasa. Selanjutnya, B. Prinsip penilaian pembelajaran. Prinsip penilaian pembelajaran antara lain, yang pertama, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Artinya, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Artinya, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu. Maksudnya, penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya, penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Artinya, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Maksudnya, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kesembilan, akuntabel. Berarti, penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Setelah itu, C. Penilaian dalam perspektif Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam. Islam memberikan nilai dan moral yang dikehendaki Allah SWT yang harus diimplementasikan dalam amal perilaku hambanya dalam masyarakat. Sistem nilai dan moral yang dimaksud adalah suatu keseluruhan tatanan yang terdiri dari dua atau lebih dari komponen yang satu sama lain saling mempengaruhi atau bekerja dalam satu kesatuan atau keterpaduan yang bulat yang berorientasi pada nilai dan moralitas Islami. Dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Penilaian dalam pendidikan Islam bertujuan agar keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islami, sehingga tujuan pendidikan Islam yang dicanangkan dapat tercapai secara maksimal. Jadi, dalam evaluasi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, D. Penilaian dan kompetensi pedagogik guru MI. Jika mencermati visi pendidikan, semuanya mengarah pada mutu pendidikan yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Mutu pendidikan ternyata dipengaruhi oleh banyak komponen. Menurut Syamsuddin, ada 3 komponen utama yang saling berkaitan dan memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah kurikulum, guru, dan pembelajar atau siswa. Ketiga komponen itu seorang gurulah yang menduduki posisi sentral sebab peranannya harus mampu menerjemahkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum secara optimal. Walaupun sistem pembelajaran sekarang sudah tidak teacher center lagi. Seorang guru harus tetap memegang peranan yang penting dalam membimbing siswa. Bahkan menurut undang-undang guru, pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan hal ini, seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang memadai baik di bidang akademik maupun pedagogik. Jadi, kompetensi pedagogik adalah kemampuan pendidik menciptakan suasana dan pengalaman belajar bervariasi dalam pengelolaan peserta didik yang memenuhi kurikulum yang disiapkan, yaitu bagaimana seorang pendidik memiliki pemahaman mengenai wawasan atau landasan kependidikan, memiliki pemahaman terhadap peserta didik, mampu mengembangkan kurikulum atau silabus, mampu menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, melakukan evaluasi hasil belajar dengan prosedur yang benar. Selanjutnya, mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Di sini kompetensi utama yang harus dimiliki seorang pendidik dalam menghadapi peserta didik. Dalam menghadapi peserta didik itu di dalam proses pembelajaran di kelas, guru itu harus mempelajari dan memiliki kompetensi ini baik dari teori maupun praktek, dikarenakan adanya kompetensi ini dalam proses pembelajaran akan memiliki suatu perkembangan yang sangat pesat. Dalam penilaian dan evaluasi dengan menggunakan kompetensi pedagogik, diharapkan seorang guru menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Seorang guru MI diharuskan memiliki evaluasi atau efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Seorang guru MI menggunakan sebuah analisis penilaian dalam proses pembelajarannya. Berikut ini indikator kompetensi penilaian dan evaluasi yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh guru, khususnya guru MI. Antara lain, yang pertama, guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. Yang kedua, guru melaksanakan penilaian dengan beberapa teknik dan jenis penilaian. Selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari. Yang ketiga, guru menganalisis suatu hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik atau kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk sebuah keperluan remedial dan pengayaan.
Yang keempat, guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, materi tambahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima, guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Berdasarkan dalam uraian tersebut, maka dalam upaya memiliki kompetensi penilaian dan evaluasi dan melakukannya sebagai bagian dari kinerja, setidaknya seorang guru harus memiliki pengetahuan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian, pengukuran, penilaian dan evaluasi dalam pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, prinsip dan persyaratan penilaian dan evaluasi dalam pendidikan atau pembelajaran. Yang ketiga, pengertian, tujuan, fungsi, sasaran, ruang lingkup, jenis teknik, dan prosedur evaluasi hasil belajar. Selanjutnya yang keempat, pengertian, tujuan, fungsi, sasaran, dan prosedur evaluasi pembelajaran atau evaluasi proses. Yang kelima, penilaian atau assessment autentik yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Selanjutnya yang keenam, program remedial dan pengayaan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran atau hasil dan proses. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup materi jenjang MI dan cara menilainya. Ya, sebelumnya macam-macam mata pelajaran di MI itu kan banyak sekali ya. Ada pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu ruang lingkup kajian IPS. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Nah, IPS ini berkenaan dengan kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, jiwa, pemanfaatan sumber daya, dan yang lainnya. Nah, pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup mata pelajaran fikih. Nah, ruang lingkup mata pelajaran fikih ini dibagi menjadi dua, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Yang pertama yaitu fikih ibadah. Nah, dalam fikih ibadah ini pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah ucap dalam penayangan video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.